kita masuk ke soal nomor 41. Pertanyaannya, topik utama teks tersebut adalah baik, karena yang ditanyakan adalah topik utama. Apa itu topik utama? Topik utama adalah pembahasan apa yang dibicarakan di dalam keseluruhan isi bacaan atau isi keseluruhan teks. Nah, topik utama kita ketemukan di awal dan di seluruh isi bacaan Nah, topik utamanya kan kita sudah membaca tadi. Kita bisa kembali ke teksnya dulu. Kita lihat dari kalimat yang pertama. Kenapa kita lihat di kalimat yang pertama? Karena topik utama itu biasanya ditemukan di kalimat pertama. Karena kalimat pertama ini merupakan kalimat utama yang akan dijelaskan oleh kalimat-kalimat selanjutnya. Kalimat pertamanya sudah sangat terasa bahwa zaman semakin maju, keadaan semakin mengglobal, dan kita dituntut untuk memperbaiki dan menyesuaikan diri dengan keadaan sehingga cerdas dalam mengamati informasi-informasi yang beredar di sekeliling kita. Jika kita simpulkan bahwa di kalimat pertama membahas tentang keadaan semakin mengglobal atau zaman semakin maju. Nah, kita ini dituntut untuk memperbaiki dan menyesuaikan diri agar apa? Agar dapat mengamati informasi-informasi yang beredar di sekeliling kita. Jadi kita dituntut untuk memperbaiki dan menyesuaikan diri di kalimat yang pertama. Nah, kita kembali ke soalnya. Kita lihat dari yang pilihan pertama, yang A. Keadaan dunia semakin mengglobal. Kemudian yang B, tuntutan untuk mencerdaskan diri. Yang C, kemajuan zaman semakin terasa. D, rendahnya minat bacaan masyarakat. Dan E, cara mencerdaskan masyarakat. Oke, yang paling sesuai yang mana? Yang paling sesuai adalah yang B, tuntutan untuk mencerdaskan diri. Ini sesuai dengan kalimat yang pertama. Kenapa kok tidak yang A, keadaan dunia semakin mengglobal? Karena apa? Yang dijelaskan atau yang ingin dibahas sebenarnya adalah yang B, tuntutan untuk mencerdaskan diri. Nah, zaman atau dunia semakin mengglobal ini dia hanya pengantarnya saja. Di kalimat yang pertama dia hanya pengantarnya saja, dan yang utama adalah tuntutan untuk memperbaiki dan mencerdaskan diri. Jadi topik yang paling sesuai adalah yang B. Jadi bisa diingat bahwa untuk mencari topik utama dalam sebuah bacaan, yang pertama adalah perhatikan dulu kalimat pertama di bacaan tersebut. Selanjutnya nomor 42. Kata mengglobal pada teks tersebut berpadanan dengan kata berpadanan. Berpadanan ini maksudnya yang ditanyakan adalah sinonim. Sinonim ini di dalam bahasa Indonesia maknanya adalah persamaan kata. Berarti kita diminta untuk mencari kata yang sama dengan kata mengglobal. Nah, mengglobal ini persamaan katanya itu apa? Untuk menjawab pertanyaan seperti ini, kita dituntut untuk bisa sering-sering membaca bacaan dan sering-sering membuka yang namanya Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan membaca thesaurus atau persamaan dan lawan kata di dalam bahasa Indonesia. Nah, mengglobal ini yang paling sesuai itu yang mana? Mengglobal ini biasanya artinya adalah menyeluruh. Jadi yang paling sesuai di sini adalah internasional atau menginternasionalkan. Untuk pilihan A sampai D itu tidak sesuai dengan maknanya mengglobal. Jadi padanan kata mengglobal adalah menginternasional. Soal seperti ini bisa disebut soal yang mudah, tapi bisa juga disebut soal yang sulit apabila kita kurang membaca dan kita kurang memperhatikan atau kita susah menghafal yang namanya sinonim ataupun antonim di dalam bahasa Indonesia. Oke, lanjut ya, soal nomor 43. Kata bentukan yang tidak tepat pemakaian pada teks tersebut adalah bentukan. Apa itu bentukan? Di dalam bahasa Indonesia, bentukan adalah kata yang mendapat imbuhan. Atau nama ilmunya disebut morfologi bentukan.
Jadi bentukan adalah kata yang mendapat imbuhan. Imbuhan ini bisa terletak di awal kalimat, bisa terletak di tengah kalimat, di akhir kalimat, maupun di awal dan akhir kalimat. Sedangkan di sini kalau kita lihat dari pilihan A, B, C, dan E, kalau yang A ini mendapat imbuhan me atau imbuhan di depan saja. Kalau yang B memperbaiki mendapat imbuhan me dan I, berarti ini mendapat dua imbuhan, awal dan akhir. Kalau yang C, kata memperhatikan mendapat imbuhan me dan kan, berarti mendapat imbuhan awal dan akhir. Kemudian yang Do, kata menganalisis mendapat imbuhan me yang berarti mendapat imbuhan di awal, dan yang terakhir E, memfasilitasi mendapat imbuhan me dan I, berarti mendapat imbuhan awal dan akhir. Nah, bentukan di sini manakah yang paling tidak sesuai? Yang paling tidak sesuai adalah kata memprihatinkan yang C. Kenapa kok tidak sesuai? Kata dasarnya memprihatinkan sebenarnya berasal dari kata dasar prihatin. Ini adalah penulisan yang tepat sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, bukan prihatin. Jadi tidak ada E-nya, harus langsung prihatin. Oke, jadi yang benar adalah memprihatinkan. Ini adalah bentukan yang tidak sesuai. Oke, gampang ya. Lanjut soal nomor 44. Pernyataan yang tidak sesuai dengan teks tersebut adalah pernyataan yang tidak sesuai, berarti pernyataan ini tidak bisa kita temukan di dalam teksnya. Tapi kita harus kembali ke teksnya lagi. Yang pertama yang A, kita dituntut dapat menyesuaikan dan memperbaiki diri agar menjadi lebih cerdas. Oke, kita bisa kembali ke teksnya dulu. Kita dituntut dapat menyesuaikan dan memperbaiki diri agar menjadi lebih cerdas. Bisa ditemukan di kalimat nomor berapa? Kalau yang A tadi bisa kita temukan di kalimat nomor 1. Sudah sangat terasa bahwa zaman semakin maju, keadaan semakin mengglobal, dan kita dituntut untuk memperbaiki dan menyelesaikan diri dengan keadaan sehingga cerdas dalam mengamati informasi-informasi yang beredar di sekeliling kita. Oke, jadi jawaban yang A tadi adalah bisa kita ketemukan di kalimat nomor 1. Oke, kalau yang B, meningkatkan dan mengembangkan minat membaca masyarakat sangat penting. Oke, kalau yang B bisa kita temukan di mana? Yang B bisa diperhatikan di kalimat nomor 3. Membaca adalah aktivitas yang memiliki banyak manfaat karena membaca bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta bisa melatih kemampuan berpikir seseorang. Tapi kenapa kok nggak sesuai sama yang B? Coba kita perhatikan lagi di pilihan jawaban yang B. Yang B tadi adalah soal yang meningkatkan dan mengembangkan minat membaca masyarakat sangat penting. Kemudian yang nomor 3 adalah membaca adalah aktivitas yang memiliki banyak manfaat. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa membaca ini adalah hal yang sangat penting. Karena apa? Membaca memiliki banyak manfaat. Jadi yang B ini sesuai dengan kalimat nomor 3. Oke, yang C, perpustakaan dan taman bacaan berperan penting dalam meningkatkan minat membaca masyarakat. Gimana kita bisa menemukan ini? Bisa kita temukan, silahkan diperhatikan kalimat nomor 5. Masalahnya adalah minat membaca masyarakat kita sangat memprihatinkan. Ada di kalimat nomor 9. Jika penyebab rendahnya minat membaca adalah daya beli, masyarakat masih kurang, peran perpustakaan dan taman bacaan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dan akan pengetahuan dan informasi. Jadi, kalimat nomor 9 ini sangat sesuai dengan jawaban yang C. Oke, kemudian yang Do, rendahnya minat membaca masyarakat terjadi karena harga buku sangat mahal. Apakah yang D ini sesuai dengan soalnya atau bacaannya? Kita lihat dulu apakah ada tadi yang tentang rendahnya minat membaca masyarakat terjadi karena harga buku sangat mahal. Harga buku sangat mahal tadi atau tentang harga buku bisa kita lihat di nomor 7. Apabila rendahnya daya beli buku
buku pada kebanyakan masyarakat yang memungkinkan terjadi penyebabnya, tugas pemerintah ataupun lembaga terkait adalah memfasilitasinya. Di nomor 7 ini, rendahnya daya beli buku pada kebanyakan masyarakat menjadi penyebab mungkinnya masyarakat memiliki minat baca yang rendah. Sedangkan di soalnya atau di jawabannya tadi adalah mengatakan tentang harga bukunya. Berarti ini tidak sesuai ya, yang D ini tidak ada di bacaannya, karena di bacaannya tidak menjelaskan tentang rendahnya minat membaca karena harga buku yang sangat mahal. Jadi di bacaannya sekali lagi tidak menjelaskan tentang harga buku. Kemudian yang E, meningkatkan minat membaca masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Baik, kalau yang E bisa ditemukan di kalimat nomor 6. Perhatikan kalimat nomor 6. Kurangnya minat membaca masyarakat seharusnya mendorong pihak-pihak terkait untuk segera mengetahui atau menganalisis apa yang menjadi penyebabnya. Jadi, meningkatkan minat baca itu bukan hanya punya masyarakat saja, tapi ada pihak-pihak terkaitnya. Selain itu, pihaknya itu siapa saja? Ada di kalimat nomor ada di kalimat 7, apabila rendahnya daya beli buku pada kebanyakan masyarakat yang memungkinkan menjadi penyebabnya, tugas pemerintah ataupun lembaga terkait. Jadi, meningkatkan minat membaca itu bukan hanya punya pemerintah saja, tapi punya lembaga terkait juga. Jadi, jawaban nomor 44 yang E ini sesuai dengan kalimat nomor 6 dan kalimat nomor 7. Oke, jawaban yang paling tidak sesuai atau pernyataan yang tidak sesuai dengan bacaannya tadi adalah yang Do, rendahnya minat membaca masyarakat terjadi karena harga buku sangat mahal. Baiklah, itu saja pembahasan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.